Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membongkar kelebihan dan kelemahan formasi 3-1-3-1-2 atau formasi 3-5-2 di game Top 11. Oke guys, jadi pernah nggak sih kalian ngerasain dilema banget di game Top 11? Udah effort sana sini, tim udah double winner di musim ini, tapi cita-cita quadruple malah ambiar gitu aja. Nah, ini nih yang saya alami banget musim ini guys. Padahal saya pakai formasi andalan saya, yaitu formasi 3-1-3-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-5-2 Diamond. Kalian pasti auto mikir, lah kok bisa ya? Apa jangan-jangan formasi ini tuh punya mistis tersembunyi yang bikin hasilnya beda dari ekspektasi? Nah, di video ini saya bakal bongkar habis formasi 3-5-2 Diamond ini guys. Kita bakal bedah tuntas mulai dari posisi pemainnya yang anti mainstream, taktik saya yang kadang bikin geleng-geleng kepala, sampai kenapa striker saya susah banget jadi top score padahal tim saya golnya itu bejibun banget guys. Penasaran kan? Jangan di skip, tonton terus sampai habis ya guys ya. Oke, dan sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like maupun komen ya guys ya. Selain itu, saya juga mau ngajak kalian buat ikut ngebedah formasi 3-1-3-1-2 atau formasi 3-5-2 Diamond ini guys. Siapa tahu ada ide-ide brilian dari kalian semua buat nyempurnain strategi ini. Oke guys, jadi ini dia line up dan gaya main tim saya guys. Di posisi penjaga gawang, di sini saya menempatkan sweeper keeper. Tujuannya sih biar kiper nggak cuma nangkepin bola doang, tapi juga bisa maju jadi libero dadakan biar lini pertahanan kita jadi lebih aman. Kemudian di depannya ada 3 back tengah atau DC. Jadi ada 2 back dengan gaya main pengolah bola atau ball playing defense buat membangun serangan dari belakang. Sama 1 back tengah dengan gaya main stopper buat jadi tembok kokoh di lini belakang. Kemudian untuk mentalitas mereka saya berikan mentalitas bertahan. Nah, di depan ketiga back tengah yang saya tempatkan di sini ada 1 gelandang bertahan dengan gaya main ball winning midfielder atau gelandang perebut bola. Jadi dia tuh si tukang sharing di tengah guys. Tugasnya merebut bola dan mutusin serangan lawan. Di depannya ada 1 gelandang tengah dengan gaya main regista. Jadi dia tuh otaknya tim kita guys, yang bakal ngatur tempo permainan dan ngasih umpan-umpan manja serta mematikan ke lini depan. Dan untuk mendampingi gelandang regista, di sampingnya saya menempatkan 2 gelandang dengan gaya main false winger atau sayap palsu. Mereka unik-unik banget guys, nggak cuma diem di area sayap, tapi mereka juga sering masuk ke tengah buat bikin ruang. Mentalitasnya saya kasih nyerang untuk false winger kanan. Kemudian di depan gelandang regista saya menempatkan gelandang serang tengah dengan gaya main engance. Jadi dia tuh bakal jadi penghubung antara lini tengah dan juga striker. Dan dia biasanya bakal ngasih umpan-umpan yang efektif buat lini serang tim kita guys, atau buat penyerang tim kita. Dan di depan gelandang serang tengah ini ada 2 striker dengan kombinasi penyerang poacher yang jagonya berbola di kotak penalti sama penyerang target man buat jadi tumpuan bola atas. Salah satu striker ini mentalitasnya saya kasih menyerang. Dan untuk taktik secara umum, kali ini saya pakai taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala.
Nah, dengan taktik dan formasi ini, tim saya memang produktif banget, guys. Produktif banget di musim ini. Tapi uniknya, gol-golnya jadi kebagi rata. Makanya striker saya susah banget jadi top skor di semua kompetisi. Jadi kira-kira ada ide nggak gimana caranya biar striker kita bisa tetap jadi top skor tanpa harus bongkar total formasi ini? Nah, saya butuh bantuan nih dari teman-teman semua. Musim ini saya sengaja nggak banyak belanja pemain baru, guys. Fokus saya malah ngumpulin booster kondisi sama ngumpulin token sebanyak-banyaknya buat persiapan musim depan. Pemain muda dari akademi remaja pun saya pinjemin ke tim asosiasi biar dia dapat pengalaman. Target awal sih quadruple, tapi sayang banget cuma dapat double winner. Dan kita berhasil meraih trofi si kuping besar dan trofi Super Cup atau Piala Pamungkas. Jadi jujur aja guys, ini juga karena saya jarang nemenin tim langsung pas pertandingan ya guys ya. Jadi maaf banget. Kadang saya juga lupa jadwal atau kadang lagi sibuk kerja guys. Oke, sekarang kita bahas yang paling seru. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan formasi 3-1-3-1-2 atau 3-5-2 Diamond ini? Dan yang gak kalah penting, atribut pemain ideal buat tiap posisinya guys. Jadi ini dia yang bikin formasi ini bisa jadi juara, tapi juga punya titik lemah yang harus kalian tahu dan tentu bikin kalian waspada. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai kelebihan formasi 3-5-2 Diamond. Jadi dengan menggunakan formasi ini nantinya lini tengah tim kita menjadi lebih padat. Karena dengan menempatkan 5 gelandang, tim kalian bakal dominan banget di area tengah lapangan. Dan hal ini bikin kita gampang nguasain bola dan lawan susah banget nyerang dari area tengah, guys. Kedua, serangan anti mainstream. Jadi gabungan antara false winger, engance sama dua tipe striker dengan gaya main poacher dan juga target man tentu bikin serangan kalian gak bisa ditebak. Mau dari sayap, dari tengah, umpan pendek, atau umpan lambung, semua bisa. Dan tentu ini bisa bikin lawan auto bingung. Dan yang ketiga, pertahanan tim kita terutama di area tengah menjadi solid banget. Ya, 3 back tengah yang dibantu 1 gelandang bertahan tentu bisa bikin benteng pertahanan yang super kuat di jantung pertahanan tim kita. Dan hal ini tentu bisa menyulitkan buat lawan saat mau nembus area tengah, guys. Tapi formasi 3-5-2 juga punya kelemahan yang harus kalian waspadai. Nah, yang pertama, biasanya rentan di sisi sayap. Nah, ini nih kelemahan utamanya, guys. Karena cuma ada 3 back tengah yang kita tempatkan. Area sayap bisa jadi spot empuk buat lawan nyerang, apalagi kalau gelandang sayap kita telah turun. Jadi gimana nih cara kalian ngatasi hal ini? Kedua, ketergantungan sama gelandang kunci. Ya, performa Regista sama Engance itu krusial banget, guys. Kalau mereka lagi nggak on fire, aliran bola bisa macet dan serangan tim jadi tumpul. Kira-kira kalian punya tips khusus nggak buat bikin gelandang kunci agar selalu dalam performa terbaiknya? Kalau ada, coba tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan yang ketiga, sulit ngejar top skor individu. Nah, ini nih yang bikin saya galau, guys. Karena kita banyak nempatin penyerang di depan, jadi gol tim kita tuh kebagi rata. Jadi kalau kalian mau punya striker biar jadi top skor, formasi ini mungkin bukan pilihan yang bagus. Jadi gimana nih? Kira-kira kalian punya trik yang bagus gak? Biar kita tetap pakai formasi ini, tapi ada salah satu striker kita tetap jadi produktif. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan ada, coba kasih solusi buat
saya dan juga teman-teman yang mungkin ingin menggunakan formasi dengan skema 2 striker. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai atribut pemain yang ideal atau atribut kunci untuk pemain di tiap posisi. Karena ini adalah salah satu kunci sukses saat kita menggunakan formasi 3-1-3-1-2 ini, guys. Oke, jadi ingat ya, formasi itu cuma pola. Yang bikin tim kuat dan auto win itu sebenarnya ada pada skill maupun atribut pemainnya. Jadi ini dia rekomendasi atribut penting buat pemain di tiap posisi. Pertama, di posisi striker. Di sini saya menempatkan penyerang target man dan penyerang poacher. Jadi mereka wajib punya atribut penyelesaian dan tembakan yang tinggi. Buat target man, kekuatan, sundulan, sama penempatan posisi juga penting banget. Kalau poacher butuh penempatan posisi yang tinggi. Kemudian yang kedua, enganche atau gelandang serang tengah. Jadi dia tuh harus punya atribut dribble yang bagus dan tentu kreatif. Dan hal ini tentu biar dia bisa bikin peluang sama umpan-umpan yang bagus buat penyerang kita yang ada di depan, guys. Nah, selanjutnya gelandang regista. Jadi dia tuh butuh passing dan kreativitas yang luar biasa bagus biar dia bisa jadi pengatur tempo permainan di area tengah dan bisa ngatur serangan yang baik. Selanjutnya false winger, ML dan juga MR. Mereka tuh harus jago ngasih umpan silang maupun dribble, serta mereka juga harus kreatif. Jadi penting banget biar kita bisa nyerang dari sayap dan mereka bisa ngasih bola-bola yang tidak terduga dari kedua sisi. Atau mereka karena namanya false winger atau sayap palsu, jadi mereka juga kadang lebih sering bermain ke tengah, guys, buat ngasih umpan-umpan terobosan maupun kadang memberikan umpan silang. Nah, di belakang ketiga gelandang tengah di sini ada ball winning midfielder atau DMC atau gelandang bertahan. Atribut pentingnya meliputi umpan, agresivitas, keberanian, dan kebugaran. Dia harus siap berduel dan langsung ngoper bola dengan cepat ketika dia berhasil melakukannya di area tengah. Nah, di belakang gelandang bertahan di sini ada 3 back tengah. Jadi mereka tuh harus solid banget dan mereka harus punya atribut tackle, penjagaan, penempatan posisi, kekuatan, dan sundulan yang baik. Dan terakhir di sini saya menempatkan kiper dengan gaya main sweeper kiper. Jadi pastikan dia punya atribut refleks dan kelincahan yang bagus. Apalagi kalau jadi sweeper kiper, dia harus punya atribut antisipasi dan keluar sarang yang mumpuni. Oke, gimana nih menurut kalian? Jadi kalian udah denger kan cerita analisis taktik, kelebihan, kekurangan, dan atribut pemain ideal buat formasi 3-1-3-1-2 atau formasi 3-5-2 Diamond ini. Sekarang giliran kalian nih buat ngasih masukan dan tips-tips gitu. Saya sangat nungguin komentar, saran, dan pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Biar makin banyak yang ikutan diskusi. Bantu saya nyempurna informasi ini dan mari kita bantu manajer lain buat sukses main Top 11. Dan menurut kalian, kira-kira formasi apa sih yang paling OP saat ini di game Top 11 selain formasi 3151? Yuk, spill di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership Top 11 dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.